Kebahagiaan terpancar dari raut wajah Nia Ramadhani saat berhasil memenangkan pertandingan tenis yang digelar Rans Entertainment belum lama ini. Nia Ramadhani yang berpasangan dengan Luna Maya berhasil mengalahkan rekan sesama artis Nagita Slavina yang berpasangan dengan Gege Elisa. Momen menarik justru terjadi setelah pertandingan. Istri Ardi Bakri itu menghampiri ketiga anaknya yang sepanjang pertandingan terus memberikan dukungan untuk dirinya. Perasaan bahagia meluap begitu saja saat Nia Ramadhani memeluk ketiga anaknya. Sebelumnya, aktris berusia 33 tahun itu pernah berjanji akan membuat hal baik untuk menebus kesalahan yang pernah dilakukannya. Momen bahagia itu ia bagikan melalui unggahan di media sosial pribadinya. Alhamdulillah, Mama tepatin janji kan? Dulu Mama pernah bikin salah, tapi sekarang Mama tunjukin Mama akan terus melakukan hal-hal baik yang bisa bikin kalian nggak malu punya ibu seperti Mama. Ramadhani meluapkan perasaan bahagianya saat memeluk dan mencium ketiga anaknya secara bergantian. Pelukan dan ciuman yang diberikan Nia Ramadhani seperti mengandung sebuah pesan akan pahitnya sebuah perpisahan. Seperti diketahui, Nia Ramadhani dan suaminya sempat berpisah dengan ketiga anaknya saat menjalani masa rehabilitasi terkait kasus penyalahgunaan narkotika. Tidak sebentar, 8 bulan lamanya, Nia Ramadhani dan suaminya harus menjalani masa rehabilitasi sebelum diputuskan bebas. Tangis sedu-sedan mengiringi hari-hari aktris kelahiran Jakarta itu. Maka, seperti inilah momen pahit yang pernah dilalui Nia Ramadhani dan Ardi Bakri, suaminya, yang harus berpisah dengan buah hati mereka. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, saya akan bersikap kooperatif dan mengikuti proses hukum yang berjalan. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk semua doa dan dukungannya. Wassalamualaikum. Saya kan bertemu 2 hari ya, mulai Jumat, Sabtu sampai malam. Semakin baik, alhamdulillah. Ya saya kalau ingat anak ya masih lah ya, maksudnya saya menyaksikan sendiri siangnya itu kan ada ruangan disediakan buat kita bertemu ya gitu. Kan diperlihatkan handphone kepada dari asistennya kepada Bu Nia gitu, di situ ada video anaknya nangis. Sedih, saya bisa menyelami, bisa merasakan betapa sedihnya seorang ibu yang punya anak yang masih kecil dan lucu-lucu, yang selama ini mereka betul-betul punya kedekatan yang sangat baik itu suami istri terhadap anak-anak. Kemudian juga jadi itu saya melihat apa yang terjadi itu sungguh-sungguh menyentuh gitu ya. Oh bukan, maksud saya Bu Nianya yang nangis ketika melihat ketika melihat video anak-anaknya, Bu Nianya yang nangis gitu loh. Jadi kan saya nggak tega dong ngajakin ngomong soal anak-anak, ya Allah gitu lihat videonya aja nangis. Jadi lebih kepada kita ngobrol santai gitu, paling nanya ini selanjutnya gimana Bu, ya saya coba terangin pelan-pelan gitu karena ini baru banget kejadiannya gitu. Tapi insya Allah alhamdulillah gitu ya, semalam saya lihat jauh lebih kuat lah dari pertama kali saya ketemu. Artinya memang ya
pelan-pelan lah, ini proses juga, proses hidup yang harus diterima juga ya. Cuman dari informasi dari keluarga ya alhamdulillah anak-anak kan dibawa pengasuhan kakek neneknya sudah tepat lah, dan saya yakin Bapak Abu Rizal dan Ibu ini pasti akan memberikan yang terbaik buat cucu-cucunya. Kira demikian ya, mohon doanya kita semua lah, ini kan cobaan berat juga buat mereka, kita kasih dukungan karena kasihan ini korban orang sakit yang harus disembuhkan ya. Makanya mudah-mudahan ini menjadi pelajaran yang sangat berharga buat dunia, Pak Ardi, dan buat kita semua, bahwa narkotika itu jahat sekali, merusak diri kita, dan ada ancaman juga ada di undang-undang narkotika gitu. Tapi alhamdulillah di sisi lain juga kan diberikan ruang hak untuk berobat, ada rehabilitasi, dan sesungguhnya bagi pengguna itu sebenarnya paling tepat adalah dilakukan rehabilitasi medis, bukan di penjara. Saya sering sampaikan ke rekan-rekan bahwa penjara itu bukan tempat untuk mengobati, bukan tempat untuk mengembalikan mental mereka. Hari berganti, musim pun bergulir. Penantian panjang yang Nia Ramadhani dan Ardi Bakri saat menjalani masa rehabilitasi akhirnya datang 2 tahun lalu ketika ia dibebaskan dari penjara dan tempat rehabilitasi. Dan meski tidak mudah melewati itu semua, Nia Ramadhani tetap mendapat dukungan penuh dari keluarga tercintanya, terutama orang tua dan anak-anaknya. Dari situlah Nia Ramadhani dapat mengambil pelajaran penting atas kesalahan yang pernah dibuatnya dahulu. Jadi pelajaran yang sangat berharga buat beliau berdua, dan memang sering sekali disampaikan ke saya agar jangan ada deh nyoba-nyoba pakai narkotika, itu sangat merugikan gitu diri sendiri. Apalagi kan ya kalau kita lihat sanksi sosial sebenarnya kan sudah sangat berat selama ini ya, betul. Ya kita nggak bisa menyalahkan orang yang menghujat juga sih ya, meskipun sesungguhnya mereka ini kan korban, bukan pelaku kejahatan. Beda dengan pengedar, menghilangkan nyawa atau menyakiti orang lain nggak boleh loh ya, tapi ketika dia menyakiti dirinya sendiri misalnya, apa kemudian dia harus dipenjara? Kita nih nempeleng dia, nggak boleh kan? Nusuk nggak boleh dong, menyakiti orang lain, tapi ketika dia nusuk dirinya gitu, misalnya menyakiti dirinya, kan berarti ada sesuatu pada dirinya harus diobatin, ya kan? Itu kewajiban negara lah dalam hal ini. Karena apa? Peredaran narkotika yang sangat luar biasa, itulah yang menjadi fokusnya harusnya. Ketika narkotika udah nggak ada misalnya, udah bisa diminimalisir, orang butuh juga nggak ada yang bisa dapat barangnya dong, gitu ya. Itu sih logikanya sebenarnya. Jadi perlu saya sampaikan ke teman-teman, ya alhamdulillah perkara ini udah selesai. Dan mereka divonisnya adalah menjalani rehabilitasi. Jadi bukan divonis penjara, menjalani rehabilitasi sesuai dengan kaidah dalam undang-undang narkotika. Alhamdulillah, apalagi si kakak ini kan sudah cukup bisa diajak bicara. Ibu bisa. Saya kira komunikasi ibu dan anak saya kira normal dan baik. Alhamdulillah kan selama ini memberikan dukungan ya dari keluarga. Alhamdulillah siap sekali, dan memang kondisi beliau kan teman-teman waktu di sidang juga kondisinya sudah sangat baik. Kita dukung betul untuk dilakukan rehabilitasi kepada siapapun, bukan kepada Bu Nia saja atau sama Pak Ardi, kepada siapapun. Tapi tentu saja ini kembali kepada hasil penyidikan. Bagaimana polisi meyakini berdasarkan alat bukti yang ada, ternyata mereka itu penggunakah, dikualifikasikan atau sebagai pengedar. Tentu polisi yang lebih tahu. Jadi bukan berarti juga membeda-bedakan kalau ada beberapa saya baca gitu, seolah ada perbedaan perlakuan. Tetapi sesungguhnya tidak, ini kan berdasarkan hasil penyelidikan, penyidikannya seperti apa. Kalau dia betul-betul pengguna, hanya pasal pengguna, nggak ada cara lain kecuali direhabilitasi. Tapi tentu saja ini ada proses-proses yang mesti dilalui, dan kalau sudah dibawa ke pengadilan harusnya hakim bisa melihat itu. Ketika sudah ada rekomendasi untuk direhabilitasi, jangan kemudian dia dimasukkan ke penjara, karena kasihan, itu bukan penyelesaian. Saya kira demikian.